Hai, pecandu cerita. Kembali lagi di channel kesayangan kamu dan aku di Imam Aris Sugianto Official. Tentunya di acara cerpen kita. Sebelum cerpen kita dimulai, yuk tolong subscribe, like dan komen ya, dear. Yuk kita dengarkan cerpen kita berikut ini, semoga terhibur dan jangan lupa baper ya. Suasana pagi yang cerah di kampus terfavorit di kota Surabaya memang sangat ramai kali ini. Apalagi pagi ini terjadi kehebohan karena seorang cewek bernama Rahma membuat suasana kampus menjadi gempar dengan dandanan barunya yang membuat cowok-cowok di kampus tersebut terkesima dengan karisma dan kecantikannya. Rahma berjalan menuju ruangan perkuliahan dengan bergaya seperti supermodel. Semua mata cowok yang ada di sekitarnya tertuju ke arahnya. Tidak heran jika Rahma menjadi cewek idaman bagi semua cowok yang ada di seluruh kampus tersebut alias cewek idaman pria, dan menjadi primadona di kampus itu. Rahma yang sering dipanggil princess oleh teman-temannya. Dia selalu menjaga kecantikannya dan selalu berdandan ala ratu-ratu gitu deh setiap harinya dimanapun ia berada, tak kecuali di kampus. Di depan semua orang atau teman-temannya, dia harus selalu tampak cantik dan sempurna padahal sebenarnya ia adalah cewek rapuh ketika menghadapi masalah dan dia juga seorang cewek yang ceroboh dan pelupa. Hidup ini penuh dengan realita, jadi aku harus sebisa mungkin menjadi orang pertama yang bisa dilihat orang lain sehingga orang-orang tahu jika aku ada di dunia ini. Bukan begitu Dian sayang, kata Rahma sambil duduk di kursi yang ada di ruangan tersebut. Iya sih, tapi sungguh keterlaluan tahu nggak ma, sahut Dian. Maksudnya, lanjut Rahma dengan bingung dengan mata menerka-nerka. Masa sih kamu tolak mentah-mentah cintanya Arif? Dia sangat amat mencintaimu, maka kamu boleh jadi primadona atau pemain sinetron sekalipun, tapi soal cinta jangan digituin dong. Ini kesempatan buat cewek secantik kamu untuk mendapatkan pangeran ganteng seperti Arif, kata Dian, teman Rahma yang juga teman sepermainannya. Nggak banget deh aku akan terima si Arif itu. Sampai 1000 kali ia ngomong cinta ke aku ataupun sujud ke aku nggak bakalan aku terima, tukas Rahma dengan geram. Kenapa, tanya Dian lagi. Sahabatku yang manis sepertinya nggak perlu aku jawab Rahma dan kemudian sambil lalu dari hadapan temannya tersebut, tepatnya ia keluar dari ruangan itu. Dasar aneh, kata Dian dengan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menulis catatan. Rahma mungkin tidak akan pernah menerima cintanya Arif karena selama ini dia sudah mempunyai pacar yang disembunyikan dari teman-temannya. Cowok itu bernama Wisnu. Rahma sering memanggilnya Inu. Wisnu amat sangat mencintai Rahma. Sewaktu mereka candlelight dinner berdua saja terlihat sangat mesra. Semua itu membuat Rahma bahagia dan mempunyai kesan sendiri dalam hidupnya. Rahma, I love you, kata itulah terucap dari mulut Wisnu sedangkan Rahma hanya menanggapi senyuman manisnya. Kenapa ya Tuhan, aku begitu takut kehilangan dia. Semoga Inuk adalah pelabuhan cinta terakhirku dan kisah cintaku ini bisa berakhir di pelaminan, amin ya Allah, gumam hati seorang cewek bernama Rahma sambil menatap mata Wisnu dengan nanar tanpa disadarinya, air mata itu tumpah dengan sendiri dari mata indahnya. Kenapa sayang, tanya Wisnu cemas. Enggak, aku hanya bahagia saja hari ini karena kamu. Aku bersyukur pada Tuhan karena Dia mempertemukan kita sebagai pasangan yang sejati, jawab Rahma pasti dan tenang. Wisnu mengusap air mata Rahma dengan penuh kasih sayang. Dinner bersama Wisnu membuatnya menjadi wanita yang teristimewa dan dia sudah merasa seperti princess malam ini. Di balik hubungan mereka berdua masih ada suatu masalah yang terjadi. Orang tua Wisnu tidak setuju dengan hubungan mereka berdua. Mereka pacaran saja secara sembunyi-sembunyi atau istilah kerennya backstreet. Orang tua Wisnu menyuruhnya untuk bertunangan dengan Niken. Dia adalah anak seorang pengusaha sukses di penjuru kota Surabaya.
Wisnu sudah dianggap Rahma sebagai kekasih yang sempurna, tapi orang tua Wisnu tak merestui hubungan mereka berdua dan berusaha memisahkannya. Rahma sayangku, aku hanya ingin kamu bahagia, namun orang tuaku menyuruhku untuk putus denganmu. Andaikan orang tuaku menyetujui hubungan kita, aku akan lebih bahagia, tapi kenyataannya justru sebaliknya, mereka menyuruh kita pisah, kata Wisnu tegas dan lirih sambil memegang erat kedua tangan Rahma. Aku tahu semua itu, Nuk. Walaupun kamu pisah denganku, aku akan selalu mengingatmu di hatiku karena namamu sudah terukir dalam hatiku sayang, kata Rahma dengan sedih sekali. Terima kasih, kalau kamu mau bicara sama aku atau kangen sama aku, kamu tinggal bicara pada bintang di langit. Pasti aku merasakan dan mendengarnya sayang, kata Wisnu. Lalu Rahma memeluk Wisnu diiringi air matanya yang terus mengalir deras membasahi pipinya. Oh ya, aku punya sesuatu buat kamu, seloroh Wisnu tenang. Apaan? Tanya Rahma dengan penuh penasaran. Wisnu pun menunjukkan hadiah yang akan diberikan ke Rahma. Seekor merpati yang cantik dalam sangkar. Merpati, seloroh Rahma. Iya, ini buat kamu untuk cinta kita. Kemudian Wisnu memberikan merpati dalam sangkar tersebut ke Rahma. Rahma mengeluarkan merpati tersebut dari dalam sangkarnya dan kemudian ia membelai-belainya. Wisnu hanya diam 1000 bahasa serta tatapannya tetap terjaga memandangi Rahma. Kenapa harus merpati, Enuk? Lanjut Rahma. Karena merpati tidak akan pernah ingkar janji, merpati itu suci dan lambang cinta buat kita berdua. Tahukah kamu, merpati adalah hewan yang setia terhadap pasangannya. Dia tidak pernah selingkuh. Begitu pula keromantisan merpati ketika mereka berduaan dengan merpati lain, semua melambangkan sebuah cinta yang abadi. Terang Wisnu jelas. Kemudian suasana menjadi hening. Rahma meneteskan air matanya sembari menata rambutnya.